diantar orang tuanya kan, seperti itu kan. Ini yang saya potong. Jessica itu datang ke Oliver Cafe bukan pada hari itu saja. Beberapa hari sebelumnya juga dia sudah datang. 7 tahun itu lalu kan dia jelas mengapa saya sampai ada melihat di 9 CCTV-nya nggak ada. Tidak, ada 9 CCTV. Jadi dia datang bukan pada saat hari dia mau mengeksekusi Mirna, tidak. 3 hari sebelumnya itu pun dia sudah datang. Jessica udah datang loh ke kafe itu. Itu yang kemudian kemarin saya saya sempat konfirmasi juga dengan teman-teman di Polda, karena seingat saya waktu itu kan diperlihatkan dan kemudian saya konfirmasi juga ke Pak Krisnamurti mengenai yang saya katakan, karena waktu itu kan CCTV yang diberikan kepada saya itu ada 9, dan kemudian saya melihat jam-jamnya itu. Saya sempat melihat bahwa mengenai tanggal itu kan kejadian tanggal 6 Januari. Itu kalau saya tidak salah ingat, saya sempat melihat yang tanggal 3 Januari. Karena kemudian kan CCTV yang itu tidak hanya pada hari itu saja, tapi beberapa waktu sebelumnya. Itu saya konfirmasi kemarin mengenai CCTV yang saya lihat itu, apakah itu pada satu hari yang sama ataukah pada hari yang berbeda. Konfirmasi dari penyidik yang waktu itu menangani itu ternyata memang pada hari yang sama. Jadi jamnya saja yang berbeda. Jadi ini dikoreksi betul, pernyataan tersebut. Jadi bukan hari yang beda. Megang sesuatu loh. Dia megang sesuatu. That hand bukan she ya. Saya bilang that hand grabbing something. Nggak tahu siapa itu. Nggak tahu siapa itu. Saya yakin bukan, karena ada satu cirinya yang itu bukan tangan dia. Tetapi saya nggak mau kasih tahu cirinya apa. Nanti kalau ini dipakai di pengadilan, saya bilang siapapun yang pakai di pengadilan saya turun ke kamera ya. Hati-hati. Kalau nanti saksi ahlinya itu ketemu sama saya bongkar. Jangan sampai malu. Pokoknya jangan gunakan data ini untuk ke pengadilan. Akan malu. Karena Abah berpikir bahwa itu bukan tangan Jessica. Bukan berpikir, udah data yang ngomong. Saya ngomong di sini nggak main-main, udah data yang ngomong. Oke. Nah kalau kita bisa lihat di situ sekarang, dengan potongan yang kayak gini, harusnya juga bisa menggambarkan yang kejadian tidak kelihatan. Kalau ahlinya pintar, bener ahli dia kasih dia untuk diungkap kepada pengadilan demi hukum. Tayangannya dua layar. Ini dari kamera ini dari kamera itu. Yang nggak kelihatan dari kamera itu, gerakan dari kamera ini nggak kelihatan. Oh, ketutupan daun dikit lah, dari sana ketutupan tas, tapi minimal gerakannya ada yang sama dari bayang-bayangnya. Saya ngeliat tangan dia ada sempat lewat di balik daun, nggak kelihatan kan? Tapi dari sini nongol, di balik daun, dari situ nongol. Nah ini bisa kita hitung. Durasinya, gerakannya, naiknya nanti di situ dihitung. Nah waktu disinkronkan itu kelihatan. Oh ini benar. Iya, misalnya benar same time. Bener gitu, same time. Jam berapa, tanggal berapa kejadiannya, kan dibilang itu cuma di scope sampai di zoom banget nih. Udah di zoom banget, kemudian sampai jamnya aja nggak ketahuan kejadiannya bagaimana. Itu bisa memastikan kejadian di hari itu dan jam keberapa. Profesor Edi Hiaryej yang telah menjadi salah satu narasumber utama dalam kasus Jessica Wongso kini tengah berhadapan dengan kontroversi terkait pernyataannya yang dianggap menyebar fitnah terhadap Jessica Wongso. Dalam sebuah klarifikasi yang dikeluarkan setelah pernyataannya menciptakan riuh rendah di masyarakat, Profesor Edi Hiaryej menjelaskan bahwa niatnya adalah untuk menyampaikan pandangan ilmiah sebagai seorang ahli dan tidak bermaksud menyebabkan fitnah. Pernyataannya yang telah menjadi bagian integral dalam diskusi seputar kasus kopi cyanida ini telah memicu pertanyaan tentang peran dan tanggung jawab para ahli dalam diskusi hukum, sambil terus menjadi pusat perhatian dalam berita hukum yang sedang berkembang. Jessica Wongso adalah seorang warga negara Indonesia yang divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2016 karena terbukti bersalah atas pembunuhan Mirna Salihin, sahabatnya, dengan racun cyanida yang dicampurkan ke dalam kopi di Cafe Olivier, Grand Indonesia. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan persahabatan, perselingkuhan, dan motif balas dendam. Salah satu tokoh yang terlibat dalam kasus ini adalah Prof. Edi Hiaryej, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) yang saat itu menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Prof. Edi merupakan orang yang menandatangani surat penahanan Jessica Wongso dan juga menjadi saksi ahli hukum pidana dalam persidangan. Pada awal Oktober 2023, Prof. Edi menjadi bahan perbincangan setelah muncul di kanal YouTube Deddy Corbuzier dan mengungkapkan beberapa hal terkait kasus Jessica Wongso. Salah satunya adalah pernyataan bahwa Jessica Wongso sudah pergi ke Cafe Olivier 3 hari sebelum eksekusi pembunuhan Mirna Salihin. Menurut Prof. Edi, hal ini menunjukkan adanya perencanaan matang dari Jessica Wongso untuk membunuh Mirna Salihin. Pernyataan Prof. Edi ini menuai reaksi keras dari Otto Hasibuan, pengacara Jessica Wongso, yang menyebutnya sebagai fitnah keji.
Otto Hasibuan menantang Prof. Edi untuk membuktikan pernyataannya dengan bukti-bukti yang kuat. Ia juga menuding Prof. Edi sebagai orang yang tidak profesional dan tidak beretika karena membahas kasus yang sedang dalam proses banding di Mahkamah Agung. Prof. Edi kemudian mengklarifikasi pernyataannya tersebut dengan mengatakan bahwa ia salah mengingat fakta-fakta yang ada dalam berkas perkara. Ia mengaku bahwa Jessica Wongso memang pernah ke Cafe Olivier sebelumnya, tetapi bukan 3 hari sebelum pembunuhan, melainkan 3 bulan sebelumnya. Ia juga meminta maaf kepada Otto Hasibuan dan Jessica Wongso atas kesalahannya tersebut. Selain itu, Prof. Edi juga mengklarifikasi pernyataan Jessica Wongso yang sempat viral bahwa dirinya diminta oleh Krishnamurti, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat saat itu, untuk mengaku membunuh Mirna Salihin. Prof. Edi menjelaskan bahwa sebenarnya Jessica Wongso sempat bertanya kepada Krishnamurti apa yang terjadi jika dirinya tidak mengakui atau lain sebagainya. Krishnamurti kemudian menjawab bahwa jika Jessica Wongso tidak mengakui, maka ia akan dianggap berbelit-belit dan bisa menghambat proses persidangan. Tetapi jika ia mengakui, maka semuanya akan mudah. Prof. Edi menegaskan bahwa ia tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan Jessica Wongso atau mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung. Ia hanya ingin memberikan informasi yang benar dan objektif kepada publik. Ia juga berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti yang sudah diketahui, Jessica Wongso dibela oleh pengacara terkenal, yaitu Otto Hasibuan, yang mengaku tidak menerima bayaran apapun dari keluarga Jessica dan hanya bertindak secara pro bono untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Namun, ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, menuduh Otto Hasibuan sebagai pembohong dan pemeras yang telah menghabiskan harta keluarga Jessica untuk membayar jasanya sebagai pengacara. Tuduhan Edi Darmawan Salihin itu dibantah oleh Jessica Wongso melalui sebuah surat yang ditulisnya dari dalam penjara. Surat itu ditujukan kepada Otto Hasibuan dan berisi pernyataan bahwa Jessica Wongso tidak pernah diperas oleh pengacaranya dan bahwa Otto Hasibuan adalah pengacara yang jujur, profesional, dan berintegritas. Jessica Wongso juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Otto Hasibuan yang telah membantunya selama proses hukum. Surat Jessica Wongso itu diungkapkan oleh Otto Hasibuan dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube pada 10 Oktober 2023. Dalam wawancara itu, Otto Hasibuan membacakan isi surat Jessica Wongso dan menunjukkan tanda tangan Jessica Wongso di bagian bawah surat. Otto Hasibuan mengatakan bahwa surat itu adalah bukti bahwa Jessica Wongso tidak pernah memberinya uang apapun dan bahwa ia hanya bertindak sebagai pengacara karena keyakinannya akan keadilan. Surat Jessica Wongso itu juga mendapat tanggapan dari Edi Darmawan Salihin yang mengatakan bahwa surat itu adalah hasil rekayasa Otto Hasibuan untuk membersihkan namanya dari tuduhan pemerasan. Edi Darmawan Salihin menilai bahwa surat itu tidak memiliki nilai hukum dan tidak bisa mengubah fakta bahwa Jessica Wongso adalah pembunuh putrinya. Edi Darmawan Salihin juga menantang Otto Hasibuan untuk membuktikan bahwa ia tidak pernah menerima uang dari keluarga Jessica Wongso dengan cara membuka rekening banknya. Kasus pembunuhan Mirna Salihin oleh Jessica Wongso masih menjadi sorotan publik hingga saat ini. Banyak pihak yang masih meragukan kebenaran vonis yang dijatuhkan kepada Jessica Wongso dan mempertanyakan kredibilitas Otto Hasibuan sebagai pengacaranya. Kasus ini juga menimbulkan banyak kontroversi dan spekulasi mengenai motif, bukti, dan saksi-saksi yang terlibat di dalamnya.